Ambune rek enak Tuh teman-teman kita dapat dua. You cannot find any better glove than this. Lagi nggih jamone wong mati langsung urip meneh lho, Bro. Tahun beluhula, Bro, ini, Bro. Kita review yang digoreng. Rame nih lur, itu suara burung-burung yang berkicauan. Hai teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga dimanapun teman-temanku berada senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, selalu diberikan kesehatan juga rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Sorry teman-teman, aku itu sambil agak menggeh-menggeh karena habis wirawiri sama anak-anak. Panas banget, baru memasuki musim panas dan langsung ngegas gitu ya teman-teman. Semalam hujan dan di perkiraan cuaca nanti malam juga bakalan hujan lagi. Dan ya seperti ini panasnya. Kalau di Iowa itu panasnya beda dengan panas di Indonesia teman-teman. Kalau di Indonesia itu lebih kering gitu ya. Kalau di sini tuh lembab. Jadi kadar kadar air di udara, kandungan air di udaranya itu tinggi teman-teman, atau humidity-nya tinggi. Makanya kadang kalau kita lama-lama di luar nggak mengontrol diri kita sendiri, kita itu kayak susah bernafas. Bayangkan kalau di udara itu kadar airnya tinggi, jadi udara dihirup pun kayak nggak lego, nggak puas gitu loh teman-teman ya. Saat kita menghirup udara itu nggak bisa lega gitu loh. Gimana mendeskripsikannya? Kalau kalian di sini kalian akan tahu, bisa membedakan bagaimana bedanya antara panas di Indonesia dengan panas di sini ya. Seperti itu. Tapi baiknya teman-teman, kalau humidity tinggi, kelembapan tinggi, itu banyak jamurnya. Jamurnya biasanya akan bermunculan ya, terutama saat setelah hujan dan siangnya panas. Nah, itu biasanya jamurnya akan muncul cepat. Seperti siang hari ini saya akan mengajak kalian untuk kita memanen jamur. Kita panen-panen jamur lagi teman-teman. Aku kemarin nggak sempat memanen morel karena ya pas menjelang musim semi itu nggak friendly, nggak bersahabat cuacanya ya teman-teman. Dan alhamdulillah di penghujung musim semi atau memasuki musim panas kita mendapat jamur tiram emas lagi. Daripada saya koken gedabrus kalian bosan memandang wajahku. Kita akan yuk kita cus saja ke tempat jamurnya. Jel kayak kau wis lungguh neng traktor kayak duduk manis neng kono kayak anu Jel, drive your tractor get put where daddy's wood pile right kae kayak lek mami unload awakmu iso gawe traktorin ya. Bingung aja teman-teman karena traktornya masih hook up dengan trailer yang besar, jadinya dia nggak bisa wirawiri gitu. Yuk lur, hati-hati le, you know where to put right? Tuh, itu kayu yang kita dapatkan dari hutan belakang kapan hari teman-teman. Biar ditaruh sana nanti saya yang unload. Iya di situ Jel Virgil. Biar ditaruh di sana teman-teman ya. Cepet banget menghijau kembali teman-teman. Nanti coba kita lihat ke hutan sana ya, barangkali ada jamur lain di spot lain yang muncul.
Sebentar teman-teman, kita ngecek Virgil aja dulu ya. Kadang dia itu nggak mau nunggu saya unload woodnya itu loh. Aku kayak khawatir kalau dia ngelakuin sendiri teman-teman. Ya, ini yang kayu kemarin pas rumputnya belum hijau masih di sini. Aku belum sempat bawa ke atas sana. Iya, dia unload sendiri. You unload, wait for mommy, oke? Okay? Kayunya jangan diangkutin, oke? Okay? Leave it there. Hah? Aku itu khawatir karena kadang dia itu nggak dengerin loh teman-teman. Kadang itu diangkutin sendiri gitu. Aku takutnya terjadi apa-apa terus gimana gitu ya. Jamurnya tadi di mana, Rek? Di sini, Rek. Panas-panas ini kok. Kayaknya hawanya kalau dilihat dari gambar sejuk gitu ya teman-teman. Panas. Nah, ini jamur tiramnya teman-teman. Tuh ada dua buah. Dua apa, Rek? Namanya, Rek? Dua bonggol. Yes, pokoknya dua cenuan gitu loh. Oh, masih ada yang kecil juga teman-teman. Besar juga teman-teman. Jamur kita. Panenan pertama enaknya diapain, Rek? Tuh, panenan pertama kita enaknya digenemi, ditumis atau diapain? Digoreng, deep fry. Teman-teman, jamur kita. Kalau kalian deket, tak kasih teman-teman, atau silahkan ambil sendiri. Tuh masih ada yang kecil juga. Paling besok atau besok lusa udah pada gede. Jingklongnya, nyamuknya. Coba nanti sore kalau nggak hujan tur ke kebun belakang sana teman-teman. Siapa tahu ada lagi ya. Tuh jamur kita. Ambune enak ambunya itu baunya teman-teman, baunya kayak apa ya, pokoknya earthy gitu boleh, bau tanah gitu loh, enak, khas banget jamur. Tuh teman-teman, kita dapat dua, tralala trilili. Tuh jamur kita panenan pertama tahun ini, jamur tiram emas. Tapi emasnya sudah nggak ada, tinggal tiramnya saja. Karena sudah seperti ini ya, sudah medium age ke opo tuh, Rek. Aku itu kalau bahasa Inggris yo peliputan. Maksudku itu sudah agak berumur gitu loh teman-teman ya. Karena saya nggak ngeh kemarin. Kalau kemarin barangkali ya masih tampak agak keemas-emasan gitu lah. Seperti itu, Lur. Aku tak meneng, Rek. Daripada saya nggak fokus ngomong jadinya ngelantur kemana-mana karena panas, hawanya panas, jadi kalau ngomong ya belepotan. Ayo Lur, gini aja Lur, kita let's go. Alhamdulillah kita dapet jamurnya teman-teman, lumayan ini untuk lauk, meskipun yang doyan cuman aku saja. Kalau musim semi kemarin aku itu hanya dapat satu jamur morel teman-teman. Jamur morel itu jamur yang mirip babat sapi itu, yang unik itu ya teman-teman, yang saya pernah kontenin 1 kilonya sekitar 20 juta itu kalau dijual ya, yang kering. Tapi
Ya memang setiap tahun itu beda-beda loh teman-teman ya. Meskipun jamur mural itu biasanya munculnya banyak di musim semi, tapi enggak setiap musim semi setiap tahun itu kita bisa menemui ya, tergantung cuacanya. Kalau musim semi tahun ini itu cenderung dingin selalu teman-teman, dingin, dingin, dingin. Meskipun hujan, kalau dingin ya enggak muncul jamurnya. Maunya itu hujan, terus panas seperti ini. Tapi pas musim semi, seperti itu. Jadi sebelum pepohonan menghijau seperti ini teman-teman, biasanya ada. Kalau cuaca pas, kalau enggak pas yo kita enggak dapat. Aku cuman dapat satu di kebun kemarin, tak keringin. Naik, naik ke puncak bukit, tinggi, tinggi sekali. Aduh, masih ada kerjaan lagi, unload the wood, rek. Kiri, kanan, kulihat saja. Kok wis mendung eneh to, rek. Ono jel, anu nih mama, glove. Lah ngono, wong kowe iki ya ora arep gawe trailer kok. Sik bi, piye ya penake ya bi? Penaknya gimana? Itu kemarin kartnya tak buat apa ya itu kemarin? Oh, get the paper. Right? The paper. Ya Allah, kok yang welek kok yang ini tuh glove? Seriously, dude? You cannot find any better glove than this? Seriously? Lagi nggih jamone wong mati langsung urip meneh lho, Bro. Tahun beluhula, Bro, ini, Bro. Iki wong iki yo. Ah, ya kan still good, still good. Mamahmu yuk kan kayak ngene, Bro. Tahun ini kita masih punya kayu juga 2 baris di woodshed sing ini. Ada ini remember dari Hubbard. Ini kayu-kayu gede ini aku dapatnya dari kota Hubbard teman-teman ya. Jadi DOT kan memotong kayu pohon yang sudah besar gitu terus ditanami pohon yang kecil teman-teman. Terus cuman Mami have video. Cuman ditaruh di sidewalk gitu loh, di sebelahnya sidewalk. Terus Pak White ngomong itu kayunya boleh nggak ambilen katanya. Nggak ada yang mau, kalau mau ambilen gitu. Makanya kita ini teman-teman, kita bawa ke sini, kita angkutin. Iya. Oh, waktu Virgil di sekolah kayaknya ya. Makanya Virgil nggak tahu. Ini dry loh, Bro. Ini dry. Ngerjain kayu seperti ini kadang itu ya males loh teman-teman. Ya wajar, namanya menungso, manusia. Tapi kalau inget musim dingin terus sampai minus-minus gitu, jadi bersemangat kembali. Musim dingin ya tentu kita punya berbagai macam penghangat ruangan. Tapi just in case teman-teman, yang namanya furnace, penghangat ruangan yang berbahan dasar LP gas itu kan untuk fan ataupun kipas anginnya untuk muter, mendorong hawa hangat keluar itu kan pakai listrik. Ada juga tentu penghangat ruangan dari listrik. Kalau kita cuma jagain listrik, sewaktu-waktu ada badai, kita nggak punya pasokan listrik, yo kademen rek. Kalau cuma menjagakan power dari listrik ya. Kalau di kota
tahun kemarin ada kejadian juga, ada badai musim dingin parah banget di tempatnya budenya anak-anak Bude Dep itu, dan nggak dapat pasokan listrik selama 5 hari kalau nggak salah teman-teman. Dan beliau nggak punya tungku perapian kayu. Beliau juga sambat gitu ya teman-teman, terlalu dingin tanpa penghangat. Makanya enaknya ya tungku ada perapian kayu seperti ini teman-teman, kita mengusahakan gitu ya. Dan kita juga punya stok kayu sendiri sih, plenty wood, thanks to mertuaku. Baik. Oh iya. Jadi kalau saya seperti itu teman-teman, ada yang kok mau-maunya, kalau nggak gitu lah gimana teman-teman. Orang hidup itu ibarat sebelum hujan prepare umbrella, sebelum hujan mempersiapkan payung gitu ya. Ya harus teman-teman ya. Jangan nanti setelah hujan baru nyari-nyari. Semua itu harus kita prepare. Ya saya itu memahami, saya sendiri datang dari negara tanpa musim dingin. Jadi mindset kita itu teman-teman ya, cenderung santai gitu loh. Kerja ya santai, ibarat hari ini habis besok nyari lagi gitu ya. Apa-apa itu terbiasa ya, karena kondisi geografis dan sebagainya, nggak diburu waktu, nggak diburu cuaca berubah setiap saat gitu ya. Jadi memang mindset rata-rata atau kebanyakan orang kita itu nyantai gitu teman-teman. Makanya saat melihat kita selama musim panas bekerja keras seperti ini yo, seperti itu kadang ya, kok maunya gergaji kayu atau mempersiapkan kayu gitu. Yang komen, kalian belum pernah merasakan bagaimana musim dingin di sini, dinginnya sampai gigi nggak hanya kemerotok kalau nggak pakai penghangat. Wong bicycle flat tok, arep kok nggih apa? Pikir aja flat lho Bi. Jenenge dirubung jingklong lho kowe kuwi. Iki apa mbok ya dirotakne ngono. Oh, baiknya flat. Si flat. Nice baiknya kayak flat kayak nggih apa lho. Rona. Iki wis koyo oh my gelandangan ae. Jajal iki nek anu iki. I can get on YouTube for it. Is whatever lah, golah kerek lah. And was it if wih lo jagangnya bro. Pedel iki kok anu sih. Kayak jagange. Jagange iki lho bro. Jagang. Yuk. Bocah ya anak-anak anak. Iki apa jane ngono? Besi-besi bekas. Wow, wire plug teman-teman. Ini yang di pasar mahal kemarin. Terus teman-teman wire plug di pasar. Oh, ambune rek. Yune ambune. Harum. Ini di pasar $10 satu pot teman-teman. Padahal di tempat kita di hutan seperti ini banyak wire plug. Jadi ada ground plug, ada wire plug. Wangi banget teman-teman ini. Baunya ayu, baunya wangi. Wire plug. Woodland plug. Ini namanya woodland plug.
Mau wis oleh baik ya wis forget about is traktor teman-teman. Teman-teman tak drive traktor. Ini yang kering-kering tak taruh di woodshed dulu teman-teman. Ini yo Virgil kalau bantu ngelihat apa yuk gagal fokus. Itu membersihkan sepeda yang baru ditemukan. Bi, awakmu sing drive traktor apa mami? Quick wi. Aku ya sing anu jamur sing apa unload the wood. Mami drive, oke? Okay? Wow, bersih. Pinter Virgil daripada mami teman-teman. Wis ngono aja lho, oke? Do you want me to unhook or what? Apa kuwi? Udah teman-teman, seperti ini saja. Walah iku wito. Put in the sun. Thank you bro Roro. Apa ini? Bunga plok. Wow. Untuk mami? Yeah. Thank you Bin Bin. Oh, mami pick and then mami put there. oh. Thank you for buying my flowers. Be careful if has snake or something. Wah, kok ya sih works bro? Yeah,
sepeda yang ditemuin di sana, di rumah hijau, apa itu, garasi hijau itu teman-teman, kok masih works. Ini jamurnya sebagian mau aku keringin teman-teman, tak bawa ke Indonesia. Ibu itu juga suka jamur ibu saya, dan buat dikeringin dibawa kalau mudik, makanya coba tak keringkan, nanti kita bawa saat mudik aja. Kamu nemu apa kalau kamu? Wow, so cool. Banyak harta benda apa gimana? Harta karun. Kamu nemu apa, Brin? Tenis? Wow, itu tuh yang kamu temukan. Saya Virgin nemu sepeda. Yang ini biar kering, ini aja yang kita olah ya teman-teman. Digoreng enak ya. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siang ini saya ajak kalian untuk menemani saya makan siang. Ini adalah jamur yang kita dapat dari alam liar, dari hutan belakang rumah. Kemarin ya, aku oseng teman-teman, aku tambahin cabai, ada juga irisan carrot ataupun wortel ya. Dan ini sebagian tak goreng, deep fry teman-teman ya. Kita lihat seperti apa rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nasiku ini lur. Kita makannya di cabin saja teman-teman, sambil mendengarkan kicauan burung yang bernyanyi riang. Kalau Pak Wahid nggak suka menu jamur teman-teman, yang suka itu sekeluarga itu cuman aku saja, anak-anak juga nggak suka. Makanya ini aku nggak nunggu mereka untuk nge-review karena mereka nggak mau teman-teman. Sekedar mencoba gitu, kalau Virgil masih mau, kalau yang lainnya kalau nggak mau ya nggak mau. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Yuk kita langsung makan saja. Enak apa rek? Gak ngerti, belum tak rasain rek. Nanti sebentar lagi tak review. Saya sebenarnya banyak mereview jamur-jamur liar seperti ini yang edible ya teman-teman, tentu saja yang bisa kita olah atau kita konsumsi. Tapi bagi kalian yang baru bergabung, barangkali tidak melihat video-video saya sebelumnya, video-video lama, silahkan kalian menonton yang ini saja. Kita review yang tumisan jamurnya atau oseng jamurnya dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau rasanya ya rasa jamur tiram, tapi kalau yang liar itu lebih agak ulet dikit. Barangkali karena kemarin kita manennya agak telat ya, karena warnanya sudah agak putih gitu teman-teman. Kalau yang masih benar-benar seger, benar-benar fresh, itu warnanya masih kuning ke emas-emasan. Namanya juga jamur tiram emas ya. Kita review yang digoreng. Enak. Yang digoreng enak banget, pas. Cuman yang ditumis ini agak ulet dikit, yaitu itu barangkali ya karena agak telat kemarin kita manennya. Saya tahunya juga dari Virgil, dikasih tahu Virgil. Dia duduk di jendela dan memandang ke halaman belakang, ke hutan. Dia bilang gini, "Mami, ada jamur Mami, ada jamur kesukaanmu Mami," gitu. "Mana?" gitu. Terus dia, "Pinjem HP-mu ya, tak ke hutan belakang tak fotoin."
Bener teman-teman, difotoin ternyata ya ini jamur tiram emas. Jadi atas informasi Virgil ini jeli matanya. Ada 1-2 komen, Mbak Heti tinggal di Amerika kok masih mau-maunya berburu ya tanaman ataupun jamur liar, kok nggak milih-milih makanan yang mewah. Makanan mewah itu tergantung kitanya loh teman-teman, mewah atau enggak itu tergantung kita ya. Bagi saya makanan yang barangkali kalian pikir mewah, buat saya itu makanan yang biasa saja dan sebaliknya gitu ya. Justru makanan mewah itu bagi saya adalah makanan yang dikasih langsung dari alam yang bisa kita nikmati teman-teman ya. Ya seperti ini, karena nggak selalu ada di alam ya, dan musim-musiman itu yang menurutku ya mewah, yang alam berikan. Meskipun kata sebagian besar masyarakat kita katanya spaghetti ataupun pizza itu makanan mewah, loh saya itu nggak doyan loh teman-teman, bener. Saya itu hidup di negara barat seperti ini yang mana apa ya, seharusnya menu kita itu ya pizza, spaghetti, pokoknya yang ala-ala sini tuh. Nah, lidah saya itu nggak bisa dibohongin. Bukannya saya pilih-pilih teman-teman, ya pilih-pilih ya enggak, tapi namanya lidahnya nggak begitu ini ya, nggak suka gitu, namanya tiap orang juga beda-beda teman-teman, tentu saja ya. Jadi makna mewah atau istilah mewah itu menurutku ya tergantung individunya saja. Kita melihatnya mewah ya mewah. Ada lagu apa itu teman-teman, anak singkong, anak singkong terus keju. Oh, ya lagunya apa rek iku rek? Lagu lawas yang keju dan anak singkong itu lah. Nah di sini tuh singkong tuh menurutku ya mewah loh teman-teman, hidup di sini tuh benar. Keju udah di pasaran pada umumnya gitu. Suara burungnya rek. Sebenarnya kesukaanku jamur itu paling enak menurutku teman-teman, kalau yang ngolah bisa ya itu digenemi, dibotok, itu aku paling suka teman-teman untuk jamur itu. Tapi sayangnya tukang botoknya nggak ada di sini. Biasanya ibuku botok itu paling enak menurutku, apalagi kalau aku nggak masak ya, tinggal makan itu tambah enak lagi. Aku tahu makanan liar bisa dimakan ini dari mana teman-teman, dari mertuaku. Mana-mana yang bisa, mana-mana yang enggak ya. Selain aku juga rajin belajar sendiri teman-teman ya, tentang foraging itu baik dari buku-buku maupun dari internet gitu, jadi otodidak. Meski begitu ya harus berhati-hati teman-teman ya, jangan sampai kita ceroboh mentang-mentang jamur terus asal-asalan saja diolah, nggak tahu apakah itu edible ataupun enggak ya. Jangankan yang beracun, kadang yang edible pun seperti jamur seperti ini yang edible pun reaksi dari tubuh setiap individu itu akan berbeda teman-teman ya. Jadi ya saya itu tidak menyarankan untuk kalian foraging seperti yang saya lakukan, foraging wild mushroom ataupun wild plants gitu ya, kecuali kalian memang bisa mengidentifikasi dengan benar bahwa apa yang kalian panen adalah
sesuatu yang edible atau bisa dikonsumsi. Kalau ragu-ragu mending mundur teman-teman, daripada nanti salah-salah bisa berisiko sampai kematian. Seperti itu. Sampai bersih lur aku kalau makan. Kata nenek dulu, makan kalau nggak dihabisin ayamku mati. Sekarang nggak punya ayam, tetap dihabiskan biar ayamnya tetangga nggak mati. Enak ya goreng ini, crispy teman-teman. Itu rek, kukur-kukur bareng lho rek. Gatel. Alhamdulillah kenyang sudah. Selesai nge-review jamur kita untuk siang hari ini teman-teman. Terima kasih bagi kalian yang sudah selalu menemani aktivitas harian saya di sini meskipun video ala kadarnya seperti ini. Semoga bisa menemani hari-hari kalian dimanapun teman-temanku berada. Salam damai, salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye lur.